Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan presentasikan bab yang berjudul Teori Bahasa Formal dan Otomata. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Aldin Febriansyah dengan NIM belakang 005, Datika Faras Zafira dengan NIM 033, Sebastian Odi Putra Setiawan dengan NIM 035, Muhammad Alfianur atau saya sendiri dengan NIM 037, Faris Sartika Farhani dengan NIM 055, Roro Ayu Fasadewatri dengan NIM 059, dan yang terakhir ada Sifli Inner Beauty dengan NIM 003. Selanjutnya, otomata atau automata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Dalam otomata terdapat string dan operasinya. String adalah deretan terbatas atau finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Operasi dasar string. Yang pertama, diberikan 2 string X sama dengan ABC dan Y sama dengan 123. Selanjutnya ada prefix string W, proper prefix string W, postfix atau suffix string W, proper postfix atau proper suffix string W, head string W, tail string W, substring string W, proper substring string W, subsequent string W, proper subsequent string W, alternation, clean closure, sama positive closure. Jika string, yang pertama huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal, misal X, Y, Z. Yang kedua, huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol non-terminal, misal X, Y, Z kecil. Yang ketiga, huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol terminal atau non-terminal atau campuran keduanya, misal alfa, beta, sama gamma. Simbol-simbol bahasa formal. Untuk simbol terdapat 2 pengertian, yaitu terminal dan non-terminal. Yang pertama ada terminal. Terminal berasal dari terminate yang artinya berakhir. Artinya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Simbol-simbol terminal sebagai berikut. Yang pertama, huruf kecil alfabet, misal A, B, C, dan sebagainya. Yang kedua, simbol operator, misal plus, minus, dan bintang, dan sebagainya. Tanda baca, misal koma, titik, titik koma, dan sebagainya. Yang keempat, string yang bercetak tebal, misal if, then, else, dan sebagainya. Untuk simbol-simbol non-terminal, yang pertama ada huruf besar alfabet, misal A, B, C, dan sebagainya. Yang kedua, huruf S sebagai simbol awal. Yang ketiga, ada string yang bercetak miring, misal XPR, STMT, dan sebagainya. Untuk produksi dan aturan produksi akan dijelaskan oleh saudari Faras. Ya, baik, produksi dan aturan produksi. Produksi dilambangkan dengan alfa, produksi beta, yang artinya dalam derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Aturan produksi. 1. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa produksi beta. Alfa menghasilkan atau menurunkan beta. 2. Simbol alfa disebut ruas kiri. Dan 3. Simbol beta disebut ruas kanan. 4. Simbol bisa berisi terminal atau non-terminal, di mana non-terminal dapat diturunkan menjadi simbol lainnya. 5. Pada umumnya, terminal disimbolkan dengan alfabet kecil, sedangkan non-terminal alfabet kapital. Contoh, T produksi A, artinya T menghasilkan A. E produksi T atau T ditambah E, artinya E menghasilkan T atau T plus E. Klasifikasi Chomsky. Ada tipe 0, 1, 2, 3. Tipe 0 itu namanya Unrestricted Grammar atau UG. Alpha, beta, anggota, terminal atau non-terminal dengan alfa mutlak lebih dari 0. Tipe 1, Konteks Sensitive Grammar atau CSG, itu alfa, beta, anggota terminal atau non-terminal
0 lebih kecil dari mutlak alfa lebih kecil dari beta alfa. Konteks Figramar atau CFD itu alfa anggota non-terminal, beta anggota terminal atau non-terminal. Regular grammar atau RG itu alfa anggota non-terminal, beta anggota terminal, terminal atau regular grammar atau RG itu alfa anggota non-terminal, beta anggota terminal, terminal dan non-terminal, atau alfa anggota non-terminal, beta anggota terminal dan non-terminal. FSA atau Finite State Automata. Finite State Automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output. Memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Secara formal, Finite State Automata dinyatakan oleh 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, gamma, Q, sigma, delta, S, F, di mana Q adalah himpunan state atau kedudukan, sigma himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta fungsi transisi, S state awal atau kedudukan awal, F himpunan state akhir. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministik finite automata. Karakteristik finite automata. Setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Satu buah status sebagai status awal atau initial state biasanya dinyatakan dengan key 0. Beberapa buah status sebagai status akhir atau final state. Himpunan berhingga simbol masukan dan fungsi transisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Odi. FSD, Finite State Diagram. Finite State Automata dapat dimodelkan dengan Finite State Diagram atau FSD. Dapat juga disebut State Transition Diagram. Sistem transisi adalah sistem yang tingkah lakunya disajikan dalam bentuk keadaan-keadaan atau stage. Sistem tersebut dapat bergerak dari state yang satu ke state yang lainnya sesuai dengan input yang diberikan padanya. Finite State Diagram terdiri dari yang pertama adalah lingkaran menyatakan state. Kedua, lingkaran diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah 1. Lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara. 2. Lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Lalu ketiga, anak panah menyatakan transisi yang terjadi. 4. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi yang dilakukan. Jenis-jenis FSA. Deterministic Finite Automata DFA dan Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Ekuivalen NFA dan DFA. Algoritma yang pertama, buat semua state yang merupakan subset dari state semula. Kedua, telusuri transisi state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Yang ketiga, tentukan state awal. Yang keempat, tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Kelima, reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Yang terakhir, rename nama-nama state yang tersisa.
Deterministic finite automata, DFA. Deterministik artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Non-deterministic finite automata atau NFA. Non-deterministic artinya tidak tertentu, belum tentu fungsi transisinya. Reduksi jumlah state pada FSA dan FSA relasi. Reduksinya jumlah state pada FSA. Reduksi dilakukan untuk mengurangi jumlah state tanpa mengurangi kemampuan untuk menerima suatu bahasa seperti semula atau efisiensi. State pada FSA dapat direduksi apabila terdapat useless state. Reduksi jumlah state pada FSA berelasi pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi jika P dan Q indistinguishable, Q dan R indistinguishable, maka P R indistinguishable dan PQR indistinguishable. PDA, push down automata. PDA adalah mesin otomata dari TBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Sebuah PDA dinyatakan dengan key himpunan state, sigma himpunan simbol input, T simbol stack, S state awal, F state akhir, dan Z top stack. Pada PDA memiliki 3 jenis transisi, yaitu menerima simbol input, simbol top of stack, dan state. Stack pada pushdown automata, PDA dan CFL context free language, ekivalensi PDA dan CFG serta deterministik PDA. Stack pada pushdown automata, seperti dijelaskan sebelumnya, PDA merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks yang digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Dalam teori bahasa formal, bahasa bebas konteks, CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh beberapa bebas konteks tata bahasa CFG. Tata bahasa CF yang berbeda dapat menghasilkan bahasa CF yang sama. Hal ini penting untuk membedakan sifat dari bahasa, sifat intrinsik dari sifat dari tata bahasa tertentu, sifat ekstrinsik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fari. Ekivalensi PDA dan CFG serta deterministik PDA. Ini terinspirasi dari bahasa natural manusia, ilmuwan ilmu komputer yang mengembangkan bahasa pemrograman turut serta memberikan tata bahasa atau pemrograman secara formal. Nah, tata bahasa ini diciptakan secara bebas konteks dan disebut CFG atau Context Free Grammar. Hasilnya, dengan pendekatan formal ini, compiler suatu bahasa pemrograman bisa dibuat lebih mudah dan menghindari ambiguitas ketika parsing bahasa tersebut. Contoh desain CFG untuk parser misalnya itu B menghasilkan BB atau B atau E untuk mengenali bahasa dengan hanya tanda kurung. Kemudian ada PDA deterministik. PDA itu ada M sama dengan Q. Kemudian ada sigma. Kemudian ada Q0, Z0, terus ada delta dan ada A. Nah, pengenalan palindrom. L sama dengan X, CX, tanda pangkat T. X merupakan himpunan dari A, B,
di mana A, B, dan Z0 itu dan fungsi transisi lambda terdefinisi melalui tabel berikut. Ini tabelnya. Kemudian yang ada PDE non-deterministik. Itu ada M sama dengan I, sigma, I0, Z0, kemudian ada delta, dan A. Terus pengenal polidrom, yaitu ada XX pangkat I, X merupakan himpunan dari AB. Mempunyai komponen tapel berikut. Q sama dengan Q0, Q1, Q2. A sama dengan Q2. Sigma A sama dengan A, B. Sama dengan A, B, Z0. Dan fungsi transisi delta terdefinisi melalui tabel berikut. Selanjutnya. Mesin Turing atau Turing mesin. Ini merupakan sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua itu ada pita masukan dengan sifat. Yang pertama itu panjang tidak berhingga, yaitu ujung kirinya terbatas dan ujung kanannya itu nggak terbatas. Kemudian ada dapat dibaca maupun ditulis. Yang ketiga itu sel yang tidak berisi simbol masukan akan diberi simbol blank. Kemudian ada notasi formal mesin Turing, itu ada 7 tapel, itu ada Q, kemudian ada T, ada tanda asterisk, terus ada blank, ada Q0, terus ada B, sama ada F. Spesifikasi mesin Turing. Yang pertama itu memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan sel-sel penyimpanan. Yang kedua, kita tidak memiliki sel pertama dan sel terakhir. Yang ketiga, setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Yang keempat, kita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat dijelajahi atau diakses pada bagian manapun dan urutan manapun dari pita. Yang kelima, terdapat sebuah head yang dapat diakses oleh kita. Yang keenam, head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca inputan dari pita sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pitanya. Yang ketujuh, mesin Turing itu dapat dianalogikan seperti komputer sederhana dengan sejumlah state sebagai memori, pita sebagai secondary storage, dan fungsi transis sebagai program. Kemudian mekanisme kerja mesin Turing. Yang pertama itu mula-mula stringnya itu ditempatkan di bagian paling kiri dari tab. Kemudian yang kedua, sisa di bagian kanan diisi simbol blank. Ketiga, tab head menunjuk pada sel paling kiri. Yang keempat, program bermula pada state start. 5. Kalau tercapai state halt, komputasi dihentikan. Nah, stringnya diterima mesin Turing. Yang keenam, jika tak ada jalan untuk melanjutkan proses, maka stringnya ditolak oleh mesin. Kemudian ada variasi mesin Turing, itu ada two-way infinite tab. Nah, itu memiliki pita simbolik yang tidak terbatas pada kedua ujungnya. Kemudian ada multitrack. Mesin Turing ini memiliki pita yang lebih dari satu jalur track penulisan. Kemudian ada multitab. Ini dia mempunyai beberapa pita yang masing-masing itu bisa dibaca oleh head yang saling bebas, jadi nggak bergantik. Ini memiliki satu pita yang terbatas pada salah satu ujungnya. Kemudian ada multi-dimension tab. Itu bisa memiliki satu atau dua lebih dimensi. Kemudian ada multi-head. Dia itu mirip sama yang multi-tab, tapi ini punya satu pita aja. Ekspresi reguler. Ekspresi reguler disebut juga ekspresi rasional, merupakan serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string atau memeriksa string masukan. Ekspresi reguler ini merupakan teknik yang dikembangkan
Dalma bidang ilmu komputer, teori dan bahasa formal. Teori dan bahasa formal. Yang pertama di sini pada bahasa reguler menggunakan kurung kurawal, sedangkan untuk ekspresi regulernya tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Kemudian penggunaan koma pada bahasa reguler, pada ekspresi regulernya menggunakan simbol plus. Seperti contoh terdapat pada poin 4 dan 5. Selanjutnya terdapat penggunaan kurung kurawal pada bahasa reguler, tapi pada ekspresi regulernya menggunakan kurung biasa. Contohnya terdapat pada poin 6, 7, 8, 9, dan 10. Notasi dan contoh ekspresi reguler. Notasi dasar ekspresi reguler yaitu plus, bintang, dan gabungan. Penjelasan. Arteris berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali. 0 min n. Posisi pada superscript berarti minimal muncul satu kali, 1 min n. Plus atau gabungan berarti union. Titik berarti konkatensi, biasanya titik bisa dihilangkan, misalnya A, B bermakna seperti A, B. Contoh ekspresi reguler. Sederetan 0 minimal 02, ekspresinya 0 bintang. Sederetan 0 minimal 1 buah, ekspresinya 00 bintang. TR A bintang gabungan B bintang. Contoh string yang ditampilkan A, B, AA, BB, AAA, BBB, AAA, BBB, dan sebagainya. Bahasa bebas konteks. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksinya, alfa ke beta, Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe tipe gram, yang dimana salah satunya adalah tata bahasa bebas konteks atau yang lebih dikenal konteks free gram. CFG merupakan gram tipe kedua dari 4 tipe grammar. Bentuk umumnya alfa ke beta, alfa elemen Bn, beta elemen Bt atau Bn. Analisis sintaks adalah penelusuran sebuah kalimat sentensial sampai pada simbol awal grammar. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan pohon sintaks. Tata bahasa bebas konteks. Deskripsi bahasa alami. Di sini kalimat menjadi subjek atau predikat, subjek menjadi kata benda, predikat menjadi kata kerja. Contohnya kata benda kucing, kata kerja berlari, kata kerja menyapu. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Roro. Baik, selanjutnya sifat-sifat tertutup bahasa bebas konteks. Yang pertama, ada gabungan 2 CFL merupakan CFL. Jika diketahui 2 buah CFG G1 yaitu N1 T1 S1 P1 dan G2 yaitu N2 T2 S2 P2 yang menghasilkan bahasa L1 dan L2, maka CFG L1 gabungan L2 dapat dibentuk dengan cara yang pertama, menggabungkan kedua himpunan dan menambahkan satu simbol variabel baru F. Yang kedua, menggabungkan kedua himpunan simbol terminal. Yang ketiga, menggabungkan kedua himpunan aturan produksi dan menambahkan satu aturan produksi baru. Yang keempat, S menghasilkan S1 atau S2 yang digunakan untuk memiliki salah satu simbol awal S1 atau S2 dari simbol awal baru F. Yang kedua, ada penyambungan CFL merupakan CFL. Jika diketahui 2 buah CFG, G1 sama dengan N1 T1 S1 P1 dan G2 sama dengan N2 T2 S2 P2 yang menghasilkan bahasa L1 dan L2, maka CFG L1 gabungan L2 dapat dibentuk oleh G4 sama dengan
N1 gabungan N2 gabungan himpunan S, T1 gabungan T2 S, P1 gabungan P2 gabungan S menghasilkan S1 atau S2. Kemudian ada yang ketiga, yaitu closure clean dari tata bahasa G sama dengan N, T, S1P adalah G5 sama dengan N gabungan himpunan S, T, S, P gabungan S menghasilkan S1 S atau yang berbentuk E atau dibaca epsilon. Yang keempat, bahasa bebas konteks tertutup terhadap substitusi. Contohnya, LA sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 1, dan LB sama dengan WW pangkat R, di mana W himpunan 0 ditambah 2. Dihasilkan oleh tata bahasa GA dengan aturan produksi SA menghasilkan 0 SA1 atau 01, serta tata bahasa G2 dengan aturan produksi SB menghasilkan 0 SB0 atau 2 SB2 atau epsilon. Kemudian ada penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks perlu disederhanakan yang berfungsi melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Sebagai contoh, S menghasilkan AB besar atau alfa. A menghasilkan alfa. Aturan produksi S menghasilkan AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Cara penyederhanaannya yang pertama, penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Di sini yang dimaksud dengan useless adalah yang pertama, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi tersebut berlebih. Kemudian yang kedua, penghilangan produksi unit. Yang pertama, produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A menghasilkan B, C menghasilkan D. Yang kedua, keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Dan yang ketiga, penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Yang ketiga, ada penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi yang dalam bentuk alfa menghasilkan epsilon atau dapat dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan ini dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon, disebut dengan mulable. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Aldin. Normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky Normal Form atau CNF merupakan bentuk yang dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks CFG yang telah mengalami penyederhanaan. Dengan kata lain, suatu CFG dapat dibuat dengan syarat 1. Tidak memiliki produksi useless, 2. Tidak memiliki produksi unit, 3. Tidak memiliki produksi epsilon. Nah, contohnya ada A memproduksi B, C, A memproduksi B kecil, C memproduksi BA atau B kecil. Nah, ada contoh soal. 1. Tentukan bahasa dari grammar berikut. G1 dengan I1, di mana terdapat 6 grammar, yaitu S memproduksi A kecil, S, B, C besar. Lalu ada S memproduksi A kecil, B kecil, C besar. Lalu ada grammar B kecil, B besar memproduksi B kecil, B kecil. Lalu ada B kecil dan C besar memproduksi B kecil, C kecil. Nah, kemudian ada lagi grammar C besar, B besar memproduksi B besar, C besar. Lalu ada
C kecil, C besar memproduksi C kecil, C kecil. Nah, pembahasannya terdapat derivasi kalimat terpendek satu, di mana S yaitu A kecil, B kecil, dan C besar yang di grammar 2 tadi dijadikan ke A kecil, B kecil, C kecil menggunakan grammar 4. Lalu derivasi kalimat terpendek 2 ada S, A kecil, S besar, B besar, C besar, di mana grammar 1 menjadi A kecil, B kecil, C besar, B besar, C besar. Di grammar 2 di mana menjadikan S menjadi A kecil, B kecil, C besar. Lalu dijadikan lagi menjadi A kecil, B kecil, B besar, C besar, C besar. Pada grammar 5, lalu ada A kecil, B kecil, B kecil, C besar, C besar. Pada grammar 3, ada A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, besar. Pada grammar 4, lalu ada A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Pada grammar 6. Lalu ada derivasi kalimat terpendek 3, di mana S, A kecil, S, B, C besar. Lalu diturunkan dengan grammar 1 menjadi A kecil, lalu ada S, B, C, B, C besar. Lalu ada A kecil, B kecil, C kecil, B besar, C besar, B besar, C besar, B besar, C besar, menggunakan grammar 2. Nah, lalu diturunkan lagi menggunakan grammar 5 menjadi A kecil, B kecil, B besar, C besar, C besar, B besar, C besar. Itu diturunkan lagi dengan grammar 5 menjadi A, B kecil, B, C, B, C, C besar. Lalu diturunkan lagi ke grammar 5, A kecil, B kecil, B, B, C, C, C besar. Lalu diturunkan lagi menggunakan grammar 3, A, B, B kecil, lalu B, C, C, C besar. Lalu diturunkan lagi dengan grammar 3 menjadi A kecil, B, B, B kecil, lalu C, C, C besar. Lalu diturunkan lagi menggunakan grammar 4, A, B, 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 C kecil, dan C, C besar. Lalu diturunkan lagi menggunakan grammar 6 menjadi A kecil, B, B, B kecil, C, C kecil, C besar. Lalu diturunkan lagi menggunakan grammar 6, A kecil, B, B, B kecil, C, C, C kecil. Dari pola ketiga kalimat disimpulkan menjadi L1, B1 sama dengan kurung kurawal buka A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 1. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Anies. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.